Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwana dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mereaksi salah satu video dari salah satu hamba yang mengatakan kalau ada ahwal atau non ba'alawi, bahasanya begitu, menikahi yang ba'alawi, perempuannya ba'alawi, yang laki-lakinya non ba'alawi, maka nikahnya tidak sah dan ibadahnya ini tidak diterima sampai hari kiamat. Jadi bahasanya itu sampai meninggal tidak diterima. Ini kan bahasa ini jarang kita dengar, atau memang bahasa ini kita tidak pernah dengar di pesantren-pesantren yang ada, kecuali yang memang nanti itu bahasanya ini disampaikan oleh yang klan Ba'alwi sendiri. Tapi sebelum saya menanggapinya panjang lebar, kita saksikan dulu videonya. Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Saripah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Saripah. Kalau kita saksikan di dalam video tersebut, salah satu habib itu mengatakan bahwasanya kalau ada non ba'alwi, bahasanya begitu, mengawini yang perempuan yang ba'alwi, maka ibadahnya ini tidak bisa diterima sampai hari kiamat, ya mungkin sampai wafat begitu. Kita analogikan atau kita tamsilkan begini, seseorang yang ibadahnya tidak diterima itu kan ada kalanya ibadahnya fasid atau batal atau tidak sah, bahasanya begitu. Atau memang ada kategori, misalnya dikatakan dia adalah seorang penzina, dan memang ada sebagian, nggak keliru ya, ada sebagian dari yang Ba'alwi sendiri yang mengatakan bahwasanya kalau seseorang yang menikahi yang Ba'alwi, yang bukan Ba'alwi, menikahi perempuan yang Ba'alwi, maka dikatakan itu adalah perbuatan zina begitu. Apakah pernyataan ini dapat dibenarkan secara kacamata atau pandangan fikih? Maka kita akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Pernyataan tersebut dari Habib tersebut, kalau saya lihat ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, karangannya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alwi Al-Hadrami. Di dalam kitabnya Al-Habib Abdurrahman Ba'alwi ini mengatakan begini, mas'alatun syarifatun alawiyatun khatabaha ghairu syarifin fala ara jawazan nikahi wa in radiyat wa radiya waliyuha lianna hadha an-nasab asy-syarifah as-sahihah la yusama wa la yuramu. Jadi kalau kita artikan dengan bahasa kita, kalau ada seseorang yang non Ba'alwi kemudian mengawini perempuan yang Ba'alwi, maka beliau mengatakan saya tidak melihat hal itu diperbolehkan. Kenapa? Meskipun si perempuannya ridho dan walinya ridho. Kenapa kok begitu? Karena nasabnya mulia, dan nasab mulia itu tidak bisa diungguli begitu. Jadi kalau kita lihat bahasa ini, maka begini, kalau kita melihat dari kacamata orang awam ya, bahwasanya yang disebut syarifah atau yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW hanya dari golongan Ba'alwi. Jadi kalau bukan dari golongan mereka, maka tidak bersambung nasabnya. Itu kan memonopoli, bahasanya begitu. Itu kan sebenarnya kurang bagus, apalagi hidup di Indonesia begitu ya, atau tinggal di Indonesia, baik secara fatwanya atau orangnya. Kemudian kalau kita lihat pandangan mengawini yang syarifah, yang non habib, atau non Ba'alwi mengawini yang perempuan yang Ba'alwi, bagaimana? Itu kan berarti kita memandang sisi kafaahnya, kesetaraannya di dalam hukum fikih. Kalau kita lihat di dalam kitab I'anatul Talibin karangan Syekh Abu Bakar Asy-Syati Ad-Dimyati, beliau mengatakan begini. Ketika mengatakan faslun
fil kafaati ay fi bayani khisalil kafaati al mu'tabarati fil nikah lidaf'il 'arih wad darari. Jadi kafaah ini diiktibar karena memang untuk menolak atau mencegah pada itu mungkin satu aib ya, atau kehinaan, wador dan bahaya. Wahya luwatan at-tasawi wa ta'adul. Tasawi itu ya persamaan begitu, dan ta'adul. Kemudian wahya ayal kafaah wa qawluhu mu'tabaratu fin nikah la lisihatihi. Dikatakan bahwasanya kafaah itu iktibarnya bukan di dalam sahnya nikah, tapi mu'tabaratun fin nikah. Jadi seseorang yang tidak satu kafaah, tidak satu derajat, maka nikahnya tetap sah begitu. Iktibarnya di dalam nikah begitu, bukan di dalam sahnya nikah. Maka ay ghaliban fala yunafi annaha qad tu'tabaru lisihah kama fit taswiji bil ijbar. Dan juga tidak menafikan bahwasanya terkadang kafaah ini menjadi syarat sahnya nikah, seperti di dalam ijbar. Ijbarnya seorang wali terhadap anaknya yang bikir itu harus pada yang setara begitu, nggak boleh yang tidak setara begitu. Kemudian wal hasiluh al kafaatuh tu'tabaru syaraton lisihati inda adami ridha wa illa falaysat syaraton laha. Kesimpulannya adalah kafaah itu menjadi syarat atau dianggap kafaah ini sebagai syarat untuk sahnya nikah ketika tidak ridhonya seorang perempuan dan walinya, mungkin bahasanya seperti itu, atau si perempuannya. Wa illa falaysat syaraton laha. Kalau tidak sudah ridho berarti maka bukan jadi syarat lagi begitu. Jadi itibarnya itu kalau bahasa kita, kalau si perempuan ini tidak ridho, maka harus disyaratkan terhadap kafaah perempuan ini pada yang laki-lakinya, seperti kasus ijbar di atas tadi penjelasannya. Kalau sudah ridho perempuannya, maka nggak usah harus kafaah. Yang tidak kafaah pun itu boleh untuk mengawini si perempuan tadi. Kemudian kalau kita lihat di Mughnil Muhtaj, di sini juga sama seperti di dalam kitab Ana itu, ya memang karena Ana mengutip di kitab Tuhfah ya, Mughnil Muhtaj. Faslun fil kafaati wa hiya mu'tabaratun fi nikahi la li sihhatihi bal li annaha haqqun lil mar'ati wal waliyyi falahuma isqatuha. Jadi kafaah itu mu'tabaratun di nikah, di dalam nikah, iktibar di dalam nikah, tapi bukan untuk syarat sahnya nikah. Keduanya itu adalah adapun kafaah itu merupakan hak bagi seorang perempuan dan walinya, dan bagi keduanya boleh untuk menggugurkan kafaah tadi, tidak mensyaratkan gitu gampangnya. Jadi melihat penjelasan ini, seharusnya kalau antara si perempuan dan si walinya sudah ridho terhadap si laki-laki tersebut, atau yang laki-laki yang menikahi anaknya tadi atau perempuan ini, maka tidak usah mandang ini misalnya kafaah dan tidak kafaah. Karena kalau ridho itu maka sudah meniskot kafaah itu. Itu di dalam madhab Syafi'i. Kemudian kalau kita lihat di dalam madhab Imam Malik, di dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, di sini ada ibarat begini, mas'alatun zahabal imamu malikun ila anna tibarul kafaatih mukhtassun bid-dini wa innahu la madkhalah lin-nasabi fiha. Menurut pendapat Imam Malik bahwasanya iktibarnya kafaah itu tertentu pada urusan agama saja dan tidak pada urusan nasab begitu. Jadi kalau nasab itu enggak ada harus setara begitu. Yang misalnya ba'alwi non ba'alwi tidak boleh, itu enggak ada seperti itu. Nasab itu tidak iktibar. Yang iktibar itu dalam urusan agama saja, alim dengan sama-sama alim begitu. Jadi kalau kita melihat kesimpulan dari ibarat-ibarat yang dibacakan tadi, bahwasanya pernyataan dari salah satu oknum habaib itu ya tidak benar kalau dikatakan bahwasanya yang
non ba'alwi menikahi ba'alwi, maka ibadahnya itu tidak diterima, itu ya tidak benar. Bahkan kalau kita lihat di kitab Bughyah ini pun sebenarnya ketika bahasa tidak diterima ibadahnya ini, ya apa ya, ya mungkin ya menyalahi kepada ibarat-ibarat atau pandangan-pandangan ulama atau ijtihad ulama sebelumnya. Kalau menyalahi seperti itu bagaimana? Ya kita mengambil hukum atau mengambil pendapat yang jumhur begitu, yang mengatakan sah begitu, apalagi dengan bahasa perempuannya ridha kemudian walinya ridha begitu. Maka tidak ada hak bagi orang lain untuk memaksa, tidak memperbolehkan atau menggagalkan nikah yang sudah berlangsung atau yang akan berlangsung begitu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang masalah kafa'ah di dalam nikah yang disebutkan oleh oknum oleh Habib tadi di dalam video tersebut. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.